Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Yanto untuk pelajaran muatan bahasa Indonesia ya. Kita sekarang belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Sebelumnya kalian sudah belajar banyak mendalam tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditentukan dengan membaca memindai atau membaca dengan seksama. Memindai itu ya, jadi dibacanya dengan baik dan seksama, dipahami, diresapi. Jadi dalam waktu kali ini juga Pak Yanto akan sedikit menjelaskan gagasan pokok dan kalimat utama itu berbeda ya. Jadi kalau kalimat utama itu ada gagasan pokoknya atau ide di dalam kalimat utama itu. Tetapi kalau kalimat utama itu berarti secara satu keutuhan, jadi nggak dikurangin kata-katanya atau dikurangkan kata-katanya. Begitupun ada kalimat pendukung dan gagasan pendukung. Kalau gagasan pendukung itu idenya di dalam untuk membantu di gagasan pokok, tapi belum tentu jadi kalimat utama. Jadi contoh, di sini kan ada teks kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya kerbau. Ini namanya kalimat utama di satu paragraf. Ini satu paragraf ya. Ini dari awal sampai titik ini namanya kalimat utama atau kalimat awal pertama. Tetapi bukan berarti gagasan pokoknya ditulis dari hewan merupakan sumber sampai salah satunya kerbau. Jadi gagasan pokok dari kalimat utama ini kerbau merupakan sumber daya alam. Kerbau merupakan sumber daya alam ya. Jadi Bapak harapkan kalian mengerti kalimat utama atau kalimat pendukung itu. Jangan kalau ditanyanya di pertanyaannya meminta untuk menuliskan gagasan pokok, bukan kalian menulis dari awal sampai titik ini di kalimat utama. Kalau di gagasan pokok, di gagasan pendukung juga bukan berarti kalau ditulisnya kalimat pendukung. Jadi kalian karena ditanyanya gagasan pendukung, kalian menulis kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya di tempat, nah itu ya, misalkan kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Bukan berarti dituliskan untuk gagasan pendukungnya, tetapi sebutkan idenya untuk mendukung si gagasan pokoknya apa. Nah ini kan gagasan pendukungnya, ciri-ciri kerbau. Jadi di teksnya kan kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Itu termasuk ciri-ciri kan. Nah ini idenya ciri-ciri kerbau. Ini ide gagasan pendukungnya. Habitat kerbau, di sini lihat. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Nah itu termasuk habitat kerbau. Hidupnya di mana? Ini gagasan pendukungnya. Terus pemanfaatan kerbau oleh manusia. Nah ini kan idenya, ide gagasan pendukung atau gagasan pendukungnya. Jadi ini bisa dikembangkan pemanfaatannya, dijelaskan dalam teksnya. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah sebagai sumber daya alam. Kerbau harus dilestarikan. Nah itu ya. Jadi gagasan pokok bukan berarti ditulis semua di kalimat pertama ini atau di kalimat utama ini. Gagasan pendukung bukan berarti di kalimat selanjutnya, kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat kalian tulis secara rinci. Tapi kamu perhatikan, dipindai, dipetakan ini bacaannya, kira-kira idenya apa. Oh ini termasuk ciri-ciri nih. Berarti ciri-cirinya apa? Ciri-ciri kerbau, habitat
kerbau, misalkan seperti itu ya. Jadi diharapkan kalian bisa mengerti apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, apa itu kalimat utama, apa itu kalimat pendukung. Jadi harus tahu ya. Seperti itu. Setelah ini ada tugas untuk bahasa Indonesia. Tugasnya mencari seperti ini ya, gagasan pokoknya apa dari suatu teks dan gagasan pendukungnya apa dari suatu teks. Pak itu udah siapkan teksnya tentang bacaan Taman Mini Indonesia Indah. Jadi bacanya ini ya, tentang Taman Mini Indonesia Indah. Ini bacanya ada sampai ke bawah. Kamu baca dengan seksama atau dipindai. Setelah itu kamu tentukan gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa saja. Oke? Seperti biasa tugasnya ditulis di buku tulis tematik ya. Mungkin tugasnya seperti itu. Jadi kalian nanti cari ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari teks ini, Taman Mini Indonesia Indah. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi.